2 kali 2 sama dengan 4. Berapa? 4. 3 kali 2 6. Berapa pelan-pelan tuh? 6. Terus 4 kali 3 12. Berapa? 12. Kamu itu pelan-pelan toh. Kalian lagi apa di sini? Ayah. Kami lagi belajar kelompok ya. Oh, bagus. Kalian kompak. Memang belajar itu memang baiknya berkelompok. Ada kalanya kalian belajar itu berkelompok supaya kalian saling tahu, saling melengkapi. Iya ya, kami senang kalau belajar kelompok. Jadi cepat mengerti dan cepat selesai. Tapi ingat ya, musim corona jangan deket-deket. Nanti kalian saling tular-menular corona. Enggak kok ya, enggak apa-apa ya, aman kok. Kami setelah pulang dari sekolah terus mandi, ganti baju. Bajunya terus dicuci bersih. Oh, bagus. Oke, saya senang lihat kalian belajar kelompok. Saya beri kalian pertanyaan yang bisa jawab. Nanti saya ajak jalan-jalan ke Bukit Plangon Merapi. Mau ya, mau. Mau banget aku ya. Bukit Plangon Merapi itu apa tak? Kamu nggak tahu toh? Aku juga. Makanya kita jawab yuk. Oke. Pertanyaan pertama, matematika. 4 kali 2 berapa? Saya banyak 8. Pintar, Karen. Berikutnya, 5 kali 2 berapa? Aku. 10. Hebat. Gareng Petruk hebat. Sekarang yang ketiga. Kalian nanti diem ya, gantian sama aku. Aku mau jawab. 4 dikali. Aku. Bentar, Gong, belum selesai. 4 kali 34. Waduh, kok berat. Ini gak adil. Ya, ini gak adil ya. Masa giliran Gareng sama Petruk 5 kali 2, 4 kali 2. Kok Bagong 4 kali 34. Apanya yang tidak adil? Coba yang lain. 134 ya. Itu malah Gareng bisa. Masa Bagong bilang gak adil? Kamu nanti diem toreng. Gantian sama aku, nak tahu jawabannya bisikin ke aku. Kamu itu
toh, gak boleh kayak gitu. Berikutnya, ganti topik. Pertanyaan geografi. Sebutkan tempat-tempat wisata di daerah Wonosari, Yogyakarta. Aku ya. Pantai Barat. Sip. Yang lain? Itu ya pantai Indrayati. Bagus, masuk. Terus ada lagi? Ini ya gua pinggul. Reng, gem. Kamu udah pernah ke sana, Bang? Udahlah. Kamu ke gua apa tadi? Gua pinggul. Nah, itu kamu ke sana. Lihat apa kamu di sana? Lihat cewek. Pantes matamu itu lihat cewek. Nama guanya jadi berubah. Itu bukan gua pinggul, gua pindul, dodol. Oh, ya itu maksudku. Maklum gimana? Pinggul dan pindul tuh beda jauh. Udah. Ayo ikut tempat-tempat apa lagi? Ya. Kan mau pantai. Ya. Sekarang pertanyaannya ganti. Topik PPKN. Apa itu infrastruktur politik? Gareng. Infrastruktur politik adalah Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam materi ini ada 3 subtopik yang kita dalami bersama. Subtopik yang pertama adalah infrastruktur politik. Subtopik kedua, suprastruktur politik.
Subtopik yang ketiga adalah tata kelola pemerintahan. Sekarang membahas subtopik yang pertama, yaitu infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah lembaga politik non formal yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik. Kalau suprastruktur politik itu adalah mesin politik resmi atau formal atau lembaga-lembaga negara pembuat keputusan politik yang secara langsung yang sah. Jadi perbedaannya, kalau infrastruktur politik berperan secara tidak langsung, kalau suprastruktur politik berperan secara langsung. Kalau infrastruktur politik adalah lembaga non formal, sedangkan kalau suprastruktur politik adalah lembaga yang formal, lembaga resmi negara. Kalau begitu, apa saja sih contoh-contoh atau bagian-bagian dari infrastruktur politik? Infrastruktur politik itu terdiri dari yang pertama partai politik, yang kedua kelompok kepentingan atau interest group, yang ketiga kelompok penekan atau pressure group, yang keempat media komunikasi politik, yang kelima kelompok pelajar student group, dan yang keenam adalah tokoh atau figur politik. Ya, kita akan mendalami yang pertama lebih dahulu, yaitu partai politik. Partai politik adalah organisasi yang dibentuk secara atas dasar persamaan dan cita-cita untuk kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui sistem konstitusional. Contoh dari sistem konstitusional itu seperti apa sih? Contohnya adalah seperti melalui pemilu. Partai politik adalah organisasi yang berbadan hukum, di mana kalau orang mau mendirikan partai politik harus mendaftar kepada pemerintah. Secara terkhusus ini diwakilkan pada Menteri Hukum dan HAM. Partai politik menjalankan 5 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi artikulasi kepentingan. Artikulasi kepentingan yaitu menyatakan kepentingan warga atau masyarakat kepada pemerintah. Fungsi yang kedua yaitu fungsi agregasi kepentingan. Fungsi agregasi kepentingan adalah merumuskan program-program politik yang mencerminkan tuntutan partai-partai politik kepada legislasi atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi yang ketiga adalah sosialisasi politik. Sosialisasi politik yaitu upaya pemasyarakatan partai politik agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Kemudian fungsi yang keempat adalah rekrutmen politik, yaitu mencari dan mengajak orang-orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Kemudian fungsi yang kelima adalah komunikasi politik, yaitu menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah. Itu komponen infrastruktur politik dari partai politik. Yang kedua yaitu kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok kepentingan merupakan kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok kepentingan biasanya akan menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan yang diberikan oleh anggota masyarakat untuk kemudian menyampaikan kepada sistem politik yang ada, entah itu lewat partai politik, entah itu langsung disampaikan kepada pemerintah terkait,
entah itu lewat kementerian terkait atau lewat DPR dan sebagainya. Ciri dari kelompok kepentingan yaitu kepentingan yang sama di antara masyarakat yang membuat suatu masyarakat untuk bersatu, berkoalisi itu berkumpul, membuat sebuah lembaga dengan nama tertentu. Nah, kelompok kepentingan sendiri itu jenisnya ada 4, yaitu yang pertama ada kelompok anomik, yaitu kelompok yang berasal dari unsur masyarakat dan terbentuk secara spontan akibat adanya isu kebijakan pemerintah di bidang agama, politik, dan sebagainya. Ini contohnya seperti ini. Ketika pemerintah akan meresmikan, membuat undang-undang terkait Omnibus Law, terkait dengan undang-undang Cipta Kerja, atau yang kemarin sempat panas demonstrasi yaitu undang-undang RUU KPK. Kemudian ada masyarakat yang membentuk suatu kelompok-kelompok dengan sebuah nama. Kalau kemarin yang dalam RUU KPK yang menolak rancangan undang-undang KPK itu ada kemudian dibentuk nama Aliansi Masyarakat Anti Korupsi. Nah, itu contoh-contoh kelompok dari kelompok anomik. Kemudian kelompok non-asosional, yaitu kelompok yang asalnya dari unsur keluarga dan keturunan atau etnis, regional, status, dan kelas yang menyatakan kepentingannya berdasarkan situasi. Nah, ini biasanya ini bersifatnya kedaerahan, regional, asal. Kalau di Jakarta mungkin nggak asing ada kelompok-kelompok dari daerah tertentu seperti Maluku, seperti Ambon. Nah, kalau di Jakarta sendiri pun ada kelompok yang asli sana, yaitu kelompok-kelompok masyarakat Betawi. Nah, semacam itu. Itu contoh dari non-asosional. Kemudian kelompok institusional. Kelompok institusional yaitu kelompok yang sifatnya formal dan mempunyai fungsi politik atau fungsi sosial. Ini kelompok-kelompok resmi seperti PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, atau Korpri, Korp Pegawai Republik Indonesia, ya semacam itu. Itu lembaga-lembaga resmi negara, kelompok-kelompok lembaga resmi negara. Yang kemudian kelompok asosiasional, yaitu kelompok yang menyatakan kepentingannya secara khusus, menggunakan tenaga profesional dan memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan segala kepentingan dan tuntutannya. Ingat, saya garis bawahi, menggunakan tenaga profesional dan memiliki prosedur yang teratur. Nah, contoh dari kelompok asosiasional ini adalah seperti IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kan jelas ya, mereka profesional dan memiliki prosedur yang teratur. Itu contoh-contoh dari kelompok kepentingan. Yang berikutnya adalah kelompok penekan atau preset group. Kelompok penekan berfungsi melontarkan kritikan-kritikan untuk pada pelaku politik dengan tujuan membuat kepolitikan menjadi maju dan demi memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Ini contoh-contohnya seperti LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial Keagamaan atau Ormas, kemudian Organisasi Pembela Hukum dan HAM. Ada banyak contoh LSM ya, kalau teman-teman terkait dengan misalnya LSM yang mengkritik tentang lingkungan itu seperti Greenpeace, kemudian Organisasi Pembela Hukum, YLBHI, kemudian lembaga terkait dengan organisasi terkait dengan HAM itu seperti Kontras. Ya, itu semacam contoh-contohnya seperti itu.
Berikutnya yang keempat adalah media komunikasi politik, media of political. Media komunikasi yang menjadi perantara, penyebar, dan pemberitaan tentang dunia politik. Komunikasi politik ini menggunakan alat perantara dalam menyebarkan informasi dan pemberitaan seperti televisi, radio, internet, dan surat kabar. Contohnya yang sangat mencolok, kalau teman-teman sering lihat televisi ya, mungkin teman-teman mengetahui televisi-televisi yang berafiliasi dengan suatu partai-partai tertentu, seperti partai TV One, stasiun TV One. Kan TV One kan miliknya suatu petinggi partai ya, teman-teman tahu kan? Nah, kemudian seperti contohnya lagi MNC TV. Nah, ini miliknya siapa ayo? Nah, ini contoh-contoh media komunikasi politik yang dimiliki oleh para petinggi partai politik. Berikutnya yaitu student group atau kelompok pelajar. Biasanya pelajar yang cukup aktif dalam dunia politik adalah kalangan mahasiswa yang mempelajari tentang politik di universitasnya. Kelompok ini cukup sering mengambil peran dalam penyampaian kritik terkait keadaan politik negara. Biasanya mahasiswa itu sangat peka terhadap kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah. Ya memang kadang orang banyak yang menilai, ini ngapain sih mahasiswa kok demonstrasi terus? Padahal kalau kita melihat lebih dalam, mereka itu berusaha melihat sisi buruk atau kelemahan dari suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Seperti contohnya rancangan undang-undang KPK. Mereka menolak, mahasiswa itu menolak karena mahasiswa sendiri itu melihat seandainya rancangan undang-undang ini disetujui dan disahkan oleh pemerintah, kemungkinan mahasiswa itu melihat mungkin akan banyak dirugikan, masyarakat akan dirugikan cukup banyak karena ketika rancangan undang-undang ini disahkan, maka otomatis akan mengurangi orang-orang yang tertangkap sebagai koruptor. Jadi kalau seandainya dulu tahun-tahun dulu yang ditangkap koruptornya itu bisa mencapai entah itu 100 atau 200, tapi setelah ditetapkannya, disahkannya RUU KPK itu menurun menjadi 50. Nah, seperti itu. Itu pandangan dari mahasiswa. Cara penyampaiannya pun bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan berdemonstrasi. Yaitu contoh cara yang sering kita lihat bagaimana mahasiswa menyuarakan suaranya pada pemerintah. Kelompok pelajar ini menjadi perwakilan dari anak muda untuk turut berperan dalam pembangunan bangsa. Kemudian yang keenam adalah figur politik, figur atau tokoh politik. Orang-orang yang sering kita lihat di dunia politik karena mereka bekerja dalam dunia tersebut. Mereka memegang peran yang sangat penting dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang selanjutnya akan mempengaruhi wilayah tertentu. Tokoh-tokoh politik akan diangkat melalui seleksi terhadap anggota masyarakat dari beragam suku budaya, agama, status sosial, kelas hingga suku-suku yang selanjutnya akan diperkenalkan kepada peran-peran khusus dalam sistem politik. Kalau sekarang kan teman-teman melihat sendiri tokoh-tokoh yang sering kita jumpai dalam media massa. Tokoh-tokoh politik itu seperti pemimpin-pemimpin, entah itu presiden, entah itu kepala daerah, entah itu DPR. Nah, mereka-mereka ini adalah tokoh-tokoh yang bisa mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan politik. Itu terkait dari
yang saya jelaskan infrastruktur politik. Ada yang pertama partai politik, yang kedua kelompok kepentingan interest group, yang ketiga kelompok penekan pressure group, yang keempat media komunikasi politik, yang kelima kelompok pelajar student group, yang keenam tokoh atau figur politik. Sekarang kembali ke wayang. Terima kasih. Nah, gitu ya. Karen hebat. Kamu nanti tak ajak jalan-jalan. Berikutnya, apa itu suprastruktur politik? Aku. Suprastruktur politik adalah berikutnya adalah suprastruktur politik. Suprastruktur politik adalah lembaga mesin politik resmi atau lembaga negara pembuat keputusan politik secara langsung yang sah. Suprastruktur politik itu contoh-contohnya adalah seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pertama, kedua Presiden dan Wakil Presiden, ketiga Dewan Perwakilan Rakyat, keempat Badan Pemeriksa Keuangan, kelima Mahkamah Agung, keenam Mahkamah Konstitusi, tujuh Komisi Yudisial, dan yang kedelapan adalah Dewan Perwakilan Daerah.
Ya, kita akan menelisik satu persatu lebih dalam. Yang pertama dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menjalankan kekuasaan konstitutif. Anggota dari MPR itu terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Masa jabatannya adalah 5 tahun. Anggota MPR ini berjumlah sebanyak 550 dan DPD yang ada di dalam MPR itu sebanyak 4 kali jumlah provinsi. Jadi kalau provinsi Indonesia kan ada 34 kali 4 adalah 136. Masing-masing provinsi memiliki 4 DPD, Dewan Perwakilan Daerah. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan. Ingat ya, lembaga tinggi, bukan lembaga tertinggi. Adapun kewenangan atau tugas dari MPR adalah ini seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Sedangkan kewenangan yang lain yaitu seperti melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Jadi seandainya presiden dan wakil presiden masa jabatannya sudah selesai, itu akan diberhentikan secara konstitusional oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang berikutnya adalah lembaga presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden ini dipilih oleh rakyat secara langsung dalam satu pasangan calon. Nggak mungkin berbeda calon. Semisal Jokowi pasangannya dengan Ma'ruf Amin, kemudian lawannya Prabowo dengan Sandiaga Uno, dan suara terbanyak adalah Jokowi sebagai presiden dan Sandiaga Uno sebagai wakil. Tidak seperti itu. Jadi diambil berdasarkan pada pasangan calon, bukan lintas pasangan. Kemudian masa jabatannya adalah 5 tahun, tetapi kemudian bisa dipilih kembali untuk pemilihan yang berikutnya. Masa jabatannya maksimal adalah 2 periode. Ini sudah diputuskan ya setelah Indonesia mengalami reformasi pada tahun 1998. Masa jabatan presiden dan wakil presiden itu adalah 2 periode. Dibandingkan 10 tahun. Kalau sebelum reformasi itu malah jabatannya presiden itu malah berapa kali periode ya. Bayangkan dari tahun 1966 atau 67 sampai 1998, berkali-kali periode. Kemudian syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden ini sudah diatur dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tugas dan kewenangan dari presiden ini seperti yang sudah kita pelajari dalam KD yang utama, dalam bab yang utama, itu tugas kewenangan presiden itu diatur dibedakan menjadi 2. Ada tugas kewenangan sebagai kepala negara dan ada tugas kewenangan sebagai kepala pemerintahan. Contohnya sebagai kepala negara, mereka memiliki kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat. Kemudian contoh sebagai kepala pemerintahan, contohnya seperti membuat rancangan undang-undang bersama DPR, kemudian mengangkat dan memberhentikan menteri. Itu contoh dari kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian
yang berikutnya adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR ini menjalankan kekuasaan legislatif. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Ini ditetapkan dalam Undang-Undang Pasal 19 ayat 1. Fungsi DPR itu menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi yaitu contohnya seperti merancang atau membentuk undang-undang bersama presiden. Kemudian fungsi anggaran yaitu membahas dan memberikan persetujuan tentang APBN yang disusun oleh pemerintah. APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian fungsi pengawasan yaitu pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan anggaran pendapatan belanja negara. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Itu diatur dalam pasal 20 ayat 2. Sedangkan dalam pasal 20A ayat 3 juga diatur tentang hak DPR, yaitu mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung, apa sih itu hak interpelasi? Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi lebih pada hak untuk meminta keterangan pada pemerintah. Kemudian kalau hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Semisal dari pemerintah menerapkan kebijakan, contohnya yang mungkin ya, seandainya kebijakan terkait dengan bidang pendidikan, semisal menghapuskan mata pelajaran sejarah. Jadi DPR ini bisa menanyakan lebih jelas melalui hak angket, karena dirasa bahwa peraturan ini itu bisa saja bertentangan dengan undang-undang. Semisal kalau sejarah dihapus akan mengurangi rasa nasionalisme, mungkin seperti itu, mungkin ya. Ini adalah contohnya. Kemudian ada lagi yang namanya hak imunitas. Hak imunitas ini membicarakan sesuatu perpolitikan, kebijakan politik dalam suatu kelompok di intern lingkungan DPR, tetapi tanpa bisa dibawa di muka pengadilan. Istilahnya apa yang mereka bicarakan nggak boleh dibawa atau diseret ke ranah hukum atau dipenjarakan, intinya seperti itu. Jumlah anggota DPR itu sebanyak 560. DPR kan pusat ya. Kemudian kalau yang DPRD di tingkat provinsi itu jumlahnya kisarannya sekitar 35 sampai 100 orang. Sedangkan jumlah anggota DPRD di tingkat kabupaten itu sekitar 20 sampai 50 orang. Berikutnya Badan Pemeriksa Keuangan atau yang bisa disingkat sebagai BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Semisal begini, BPK ini bisa memeriksa terkait dengan keuangan Bank Indonesia, bisa memeriksa dari keuangan badan usaha milik negara (BUMN). Ada banyak BUMN ya, contohnya seperti Pertamina. Kemudian setelah BPK melakukan penyelidikan terhadap Pertamina dan disinyalir ada pelanggaran, entah itu korupsi entah apa di sana, BPR ini bisa kemudian menyerahkan kepada DPR. DPR sendiri yang menilai kemudian. Tetapi kalau yang diperiksa itu sebatas pada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, ini kemudian hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPRD. Kemudian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Nah, Mahkamah Agung ini membawahi peradilan-peradilan umum di Indonesia. Contohnya adalah seperti pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara. Biasanya kan kalau ada orang yang mencuri, mereka itu kemudian dibawa ke ranah hukum, disidang dalam pengadilan umum. Kalau orang yang bercerai itu dibawa dalam sidang di pengadilan agama. Kalau ada anggota militer yang berbuat tindakan kriminal akan dibawa pada pengadilan militer. Sedangkan kalau pengadilan tata usaha negara itu contohnya seperti kalau ada yang digusur dan tidak terima dengan penggusuran tersebut, bisa mengajukan pada pengadilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berikutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini memiliki kewenangan yang pertama mengadili tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya seperti ini. Ketika kemarin kan ada demonstrasi mahasiswa yang menolak rancangan undang-undang KPK. Nah, mahasiswa yang tidak terima ini akan rancangan undang-undang KPK ini bisa mengajukan ketidaksetujuannya undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, baru kemudian Mahkamah Konstitusi menguji apakah rancangan undang-undang KPK ini itu bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau tidak. Kalau tidak bertentangan, maka Mahkamah Konstitusi bisa menolak gugatan dari mahasiswa. Tapi seandainya kalau Mahkamah Konstitusi ini melihat bahwa RUU KPK ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bisa jadi Mahkamah Konstitusi itu membatalkan rancangan undang-undang KPK yang disahkan oleh DPR dan pemerintah. Kemudian kewenangan yang kedua yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya kalau teman-teman dulu pernah mendengar kasus yang dikisahkan cicak kasus buaya. Ini perebutan tentang kasus yang diselidiki. Ini terkait dengan kasus korupsi, tentang siapa yang berhak menangani kasus korupsi, di mana waktu itu tokoh yang ditangkap adalah tokoh dari kepolisian.
Kemudian dua lembaga berseteru antara KPK dengan kepolisian. Nah, maka tugas MK ini adalah memutuskan sengketa dari dua lembaga tersebut. Siapa yang lembaga yang berhak menangani permasalahan dari korupsi tersebut. Kemudian kewenangan yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Semisal ada partai-partai politik yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membubarkannya. Kemudian memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seandainya presiden itu dianggap melanggar undang-undang, DPR ini bisa mengajukan gugatan yang kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. 3 anggota diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 anggota diajukan oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 anggota diajukan oleh Presiden. Kemudian Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Pasal 24B ayat 3. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Semisal ada hakim yang melanggar kode etik, entah itu menerima suap, politik uang, maka Komisi Yudisial ini memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap hakim yang melakukan tindakan pelanggaran. Kemudian mengusulkan pengangkatan hakim agung di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Dan kemudian menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Jadi aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh hakim itu ditetapkan oleh Komisi Yudisial. Kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau yang disingkat DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil dari provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya. Selama bersidang mereka bertempat tinggal di ibu kota negara. Jadi jelas ya, DPD ini harus berasal dari daerah pemilihannya. Kalau dari Yogyakarta, otomatis DPD-nya harus dari Yogyakarta, orang asli Yogyakarta. Kalau DPD Jakarta, maka anggota DPD-nya harus benar-benar berasal dari Jakarta, karena mereka sendiri bertugas untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan berkaitan dengan daerah di mana domisilinya. Itu terkait dengan suprastruktur politik. Ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada Presiden dan Wakil Presiden. Yang kemudian berikutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah. Demikian penjelasan saya terkait dengan
suprastruktur politik. Sekarang kembali ke wayang. Terima kasih. Nah, gitu ya. Oh, bagus. Gantian aku ya. Kalian tuh jalan-jalan terus ya. Masa aku disuruh jaga rumah sendiri? Gak lihat cewek tuh aku. Yang ketiga, apa atau bagaimana tata kelola pemerintahan? Waduh, mesti pertanyaanku beda lagi. Yo tak ingat-ingat aku ya, aku. Tata kelola pemerintahan adalah berikutnya adalah tata kelola pemerintahan. Karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik itu ada 5 tolok ukurnya. Tolok ukur yang pertama adalah partisipasi. Warga mempunyai suara dalam pembuatan keputusan. Nah, ini macam-macam bentuknya. Mungkin dalam pembuatan keputusan bisa dilakukan dengan musyawarah atau melalui pemilu. Itu contoh-contoh
partisipasi yang bisa dilakukan oleh warga. Kemudian aturan hukum. Kerangka dan pelaksanaan hukum harus adil, tegas, dan dilaksanakan tanpa perbedaan. Dan jelas ya, ini sudah diatur dalam pasal Undang-Undang pasal 27 ayat 1. Tanpa perbedaan, entah itu miskin, kaya, rakyat, kecil maupun pejabat, pada dasarnya harus hukum dilaksanakan tanpa perbedaan. Tapi sayangnya ya kadang-kadang kita itu melihat pelaksanaan seperti ini tuh kadang-kadang ada yang tidak semestinya. Contohnya kadang-kadang kalau kita pernah mendengar ada nenek-nenek yang pencuri singkong kemudian dihukum berapa lama, ada nenek-nenek pencuri kakao atau coklat kemudian dilaporkan ke polisi, dibawa ke pengadilan dan dihukum. Padahal mereka itu adalah orang miskin, mereka itu adalah korban dari kekurang pedulian dari pemerintah. Bayangkan dengan para tokoh-tokoh koruptor yang melakukan kejahatan, menggelapkan uang rakyat yang sangat banyak. Ya, ini memang dalam hal ini pasal 27 ayat 1 itu memang kita itu sering melihat bahwa pasal itu kadang-kadang tidak dilakukan dengan semestinya, berat sebelah. Tapi harapannya teman-teman semakin kritis terhadap negara ini, semakin pintar, sehingga kita ini kalau dibohongi oleh pemerintah kita itu tahu, dan kita harus melakukan tindakan yang benar, yang tepat. Kemudian tolak ukur yang berikutnya adalah transparansi. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Ada banyak hal terkait dengan transparansi. Bisa jadi ini transparansi terkait dengan keuangan. Kalau teman-teman di media massa mungkin kalau akan diadakan pemilu itu biasanya banyak media massa yang menyoroti tentang LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara. Ini memang harus wajib dilaporkan kepada KPK. Kenapa harus dilaporkan? Karena untuk diperiksa kira-kira ketika tahun 2010 harta kekayaannya itu sebanyak 1 miliar. Ketika tahun 2011 tiba-tiba menjadi 50 miliar. Kan ada kenaikan drastis. Loh, kok ada kenaikan drastis nih? Kira-kira orangnya ini jujur nggak kira-kira? Siapa tahu orang ini kemudian entah itu pejabatnya entah melakukan tindakan korupsi atau gimana, kan patut diperiksa. Fungsinya untuk mencegah pejabat yang melakukan tindakan pelanggaran. Kemudian konsensus orientation menjadi perantara kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. Jadi kalau kita ini memiliki semisal saran dan kritik, ini bisa kita salurkan melalui lembaga-lembaga atau sistem politik yang berwenang menyalurkan suara kita, entah itu DPR, entah itu pemerintah daerah, entah itu partai politik. Jadi ada perantara untuk penyalur kepentingan. Kemudian yang kelima, efektivitas dan efisiensi, yaitu proses dan lembaga menghasilkan sesuai apa yang telah digariskan. Semisal pemerintah memiliki program pengentasan buta huruf pada tahun 2021. Nah, ini harus benar-benar dilihat
program tersebut, bagaimana cara-caranya untuk melaksanakan program tersebut. Apakah efektif, apakah efisien, apakah kemudian ketika program ini dilaksanakan pada tahun 2021 apakah benar-benar terwujud seluruh Indonesia ini tuntas dari buta huruf. Nah, semacam itu contoh-contoh dari tolok ukur karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik. Ada partisipasi, ada aturan hukum, transparansi, konsensus orientation, dan yang kelima efektivitas dan efisiensi. Sekian penjelasan dari saya. Sekarang kembali ke Wayan. Terima kasih. Nah, gitu ya. Oh, gitu. Oke. Ya wes, gak apa-apa. Besok hari Minggu kalian tak ajak jalan-jalan ke Bukit Plangon, lereng Merapi. Tapi perlu diingat ya, walaupun kita ke tempat wisata, kita tidak bebas seperti dahulu. Kalian harus tetap jaga jarak, tetap jaga kebersihan supaya terhindar dari corona. Oke ya, siap. Hore. Bakal akhirnya ikut jalan-jalan ke Bukit Plangon. Iya, Gong. Syukur ya. Refreshing. Nah, kamu bisa lihat cewek lagi kamu di sana. Tapi ingat-ingat, jangan diubah namanya. Iya ya. Nah, sekarang udah waktunya jam 7 malam. Yuk, kita makan malam bersama. Oke ya, mau ya. Oke ya, siap. Ya, siap. Kalau Bagong memang udah lapar. Ayo kita makan bareng.